Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irsyadul Lipat Alkindi dari Prodi Pendidikan Informatika dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Trunajaya Madura. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kota tua yang ada di Kaliangat. Lat- Latar belakang berdirinya Kaliangat didorong oleh kebijakan zootechniki atau monopoli garam oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebelum menjadi kota industri, Kaliangat hanyalah pelabuhan kecil. Namun, Belanda melihat potensi yang besar dikarenakan Madura menghasilkan garam dengan kristal terbaik di Nusantara dan letaknya yang ada di selat sempit yang tenang, sangat ideal untuk pelabuhan besar yang terlindungi dari ombak laut terbuka. Kota tua Kaliangat yang terletak di Kabupaten Sumeneb, Madura, merupakan salah satu kota industri modern pertama yang ada di Indonesia yang dirancang oleh pemerintah Hindia Belanda. Berbeda dengan kota tua lainnya yang ada di Indonesia, yang biasanya tumbuh sebagai pusat pemerintahan atau pelabuhan dagang umum, Kaliangat lahir secara spesifik sebagai kota industri garam. Kota ini adalah bukti nyata bagaimana teknologi revolusi industri Eropa yang diterapkan di tanah Madura menciptakan perpaduan arsitektur kolonial yang megah dengan fungsionalitas pabrik yang masif. Lalu, pembangunan Kaliangat bukan sekedar proyek infrastruktur biasa, melainkan sebagai manifestasi dari ambisi global Belanda untuk menjadikan Madura sebagai lumbung garam dunia. Dengan perencanaan dan tata letak yang sangat matang, Kaliangat bertransformasi menjadi sebuah entitas unik yang memadukan kawasan industri berat dengan pemukiman elit yang bergaya Eropa, menjadikan sebuah enklave modernitas di tengah tradisi agraris Madura pada awal abad ke-20. Pada masa jayanya, Kalianget dirancang dengan konsep modern industrial town. Area pemukiman dibagi berdasarkan kasta sosial. Rumah mewah untuk pejabat Belanda bergaya Indies Empire dan bedeng-bedeng untuk buruh pribumi. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pabrik seperti dibangunnya pembangkit listrik tenaga diesel atau sentral, jaringan telepon, dan jalur kereta api Madura MDSM. Lalu kita beralih ke masa transisi pada masa kedudukan Jepang pada tahun 1942. Selama Perang Dunia Kedua, Jepang mengambil alih pabrik ini. Namun, fungsi industri sempat terganggu karena fokus Jepang beralih ke kepentingan militer. Lalu, yang kedua adalah masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, perusahaan garam ini dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Aset-aset tersebut kemudian dikelola oleh PN Garam yang kini dikenal sebagai PT Garam Persero. Kantor pusatnya masih berdiri kokoh di Kaliangat sebagai bangunan ikonik. Lalu kondisi saat ini Kaliangat tetap menjadi jantung industri garam nasional. PT Garam masih beroperasi di sana, namun pesona kota tuanya lebih menonjol sebagai destinasi heritage turis. Kota ini menyajikan suasana melankolis dengan barisan rumah dinas tua yang estetis, cerobong asap pabrik yang menjulang, dan suasana dermaga yang masih aktif. Kota tua Kota tua Kaliangat merupakan monumen industrialisasi kolonial yang unik di Indonesia, yang lahir dari ambisi pemerintah Hindia Belanda untuk memonopoli komoditas garam melalui kebijakan strategi pada tahun 1899 sebagai kota yang dirancang secara khusus. Kaliangat menjadi titik nol penerapan teknologi modern di Madura di pabrik mekanis sentral listrik.
hingga jalur kereta api yang pada masa kejayaannya menciptakan peradaban Eropa kecil yang kontras dengan lingkungan sekitarnya. Namun, seiring berjalannya waktu, kejayaan tersebut kini menyisakan tantangan yang besar berupa degradasi bangunan dan kompleksitas kepemilikan aset. Meskipun statusnya sebagai jantung industri garam nasional masih dipertahankan oleh PT Garam, nilai historis arsitekturnya kini berada dalam kondisi kritis yang memerlukan revitalisasi yang mendalam. Oleh karena itu, Kota Tua Kalianget bukan sekedar deretan bangunan tua yang melapuk, melainkan sebuah warisan budaya dan memori kolektif yang sangat berharga. Melestarikan adalah upaya untuk menyambung narasi sejarah industri bagi generasi yang akan datang. Sekian dari saya.